Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Maimun, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001081. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 29 Jakarta, kelas 9 dengan materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana semua kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam pembelajaran agama Islam di hari ini. Tentunya sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Ananda Arkan sebagai ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kita akan diberikan kelancaran. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Bismillah. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda Arkan yang telah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran kita senantiasa Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan keberkahan ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Baik anak-anakku, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air. Dipersilakan semuanya untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah padaku. Di sana aku berdiri dan mengandung ibuku. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu, untuk kehadiran hari ini, siapa yang tidak hadir? Apa isi? Farel Pratama sakit. Yuk kita doakan bersama, semoga teman kita yang hari ini sedang sakit, Allah berikan kesembuhan dan esok hari dapat kembali mengikuti pembelajaran bersama di sekolah. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Baik anak-anakku, di sini bisa kalian lihat ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari tentang apa, Nak? Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Meyakini hari akhir dengan mawas diri. Betul sekali. Tentunya sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita. Siapa yang mau baca? Ya, silakan Ananda Fairuz. Memahami konsep hari akhir. Siswa dapat memahami konsep hari akhir dan rangkaian peristiwa yang terkait. 2. Mengenal tanda-tanda kiamat. Siswa dapat mengenal tanda-tanda kiamat dan memahami pentingnya dari pada hari akhir. Ya, benar sekali, ini baru 2 poin dari tujuan pembelajaran. Terima kasih Fairuz. Yang pertama yaitu apa, Nak? Memahami konsep akan hari akhir. Apa yang dimaksudkan yaitu memahami konsep bagaimana rangkaian peristiwa hari akhir itu terjadi. Dan poin yang kedua yaitu mengenal tanda-tanda daripada kiamat. Kiamat 2, ada kiamat dan ya.
nanti kalian bisa menyebutkan apa sih tanda-tanda dari kiamat sugro. Tentunya berbeda dengan tanda-tanda dari kiamat kubro. Yang tujuan utama, selanjutnya poin yang ketiga, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, dipersilakan Ananda Ruby. Memahami proses penghakiman. Siswa dapat memahami proses penghakiman di akhirat dan pentingnya beramal soleh. Mengenal surga dan neraka. Siswa dapat mengenal surga dan neraka serta memahami pentingnya beriman kepada hari akhir untuk mencapai kebahagiaan kekal. Meningkatkan iman dan amal soleh. Siswa dapat meningkatkan iman dan amal soleh mereka dengan memahami rangka peristiwa kehidupan akhirat. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Ananda Ruby, luar biasa. Baik anak-anak, tujuan yang lainnya yaitu memahami proses penghakiman. Bahwa perlu kita ketahui setiap amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia tentunya akan diadili kelak di akhirat. Kemudian poin yang keempat yaitu mengenal surga dan neraka. Ya, kalian dapat mengenal surga dan neraka tersebut dan terus berusaha untuk meningkatkan keimanan, terlebihnya untuk hari akhir. Untuk mencapai apa? Mencapai kebahagiaan kita kelak di akhirat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan iman dan amal soleh. Ya, untuk yang sudah baik dipertahankan, yang belum maka diperbaiki lagi. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk bekal kita dalam kehidupan kelak di Yaumul Kiamat? Yuk, dipersilakan siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Bu Mai tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda Ben. Yaitu ada beribadah, sholat 5 waktu, ada beramal soleh, ada bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Oke, baik. Benar sekali, luar biasa. Tepuk tangannya untuk Ben. Keren ya. Tadi benar-benar sudah disampaikan oleh Ananda Ben untuk memperbaiki amal ibadah khususnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mulai dari sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 2. Kemudian sholat? Zuhur. Berapa rakaat? Sholat apa lagi? Asar. Berapa rakaat? Dan yang keempat sholat apa? Maghrib. Berapa rakaat? 3. Setelah itu sholat? Isya. Jumlahnya berapa rakaat? Totalnya berapa, Nak? 17 rakaat dalam satu hari. Itu yang wajib kita laksanakan sebagai umat Muslim, sebagai umat Islam. Ya, belum lagi yang sunnahnya seperti sholat sunnah duha, kemudian sholat sunnah qobliyah, ba'diyah sebelum sholat 5 waktu. Lalu apa lagi? Sholat witir, sholat tahajud. Ada lagi? Sholat taubat. Benar sekali. Lalu apa lagi, Nak? Ada yang mau memiliki keinginan lebih dari satu, maka harus melaksanakan sholat istikharah. Ada yang memiliki keinginan atau hajat khusus, boleh dilaksanakan sholat hajat. Gitu ya, Nak ya. Kemudian ditambahkan dengan apa tadi? Tadarus Al-Quran. Akan menjadi apa tadarus Al-Quran yang kita baca di dunia? Amal soleh. Akan menjadi amal soleh, kita mendapatkan pahala luar biasa. Selain itu di alam kubur menjadi apa? Cahaya penerang di alam kubur. Lalu apalagi amal soleh yang harus kita lakukan? Bersedekah. Luar biasa, Masya Allah. Ada lagi? Dan masih banyak lainnya, khususnya berbuat baik tadi ya, berbuat baik kepada sesama manusia dan juga hewan, juga kepada tumbuhan, kepada semua makhluk hidup. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Baik, anak-anak, kita masuk ke materi aja. Dipersilakan untuk Ananda. Siapa yang mau baca? Ya, dipersilakan. Pengertian dan dalil hari akhir. Hari kiamat disebut hari akhir
karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih Ananda Davina. Tepuk tangan buat Davina. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita ice breaking ya. Kita tepuk semangat, masih ingat tepuk semangatnya? Ibu Pandu ya. Tepuk semangat. Subhanallah. Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Sebelumnya kita sudah mempelajari materi apa di minggu lalu? Pengertian hari akhir. Lalu rangkaian peristiwa hari akhir. Apa saja peristiwanya? Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jaza, surga dan neraka. Oke, Masya Allah, luar biasa. Masih pada ingat ya anak-anak Buma yang soleh dan soleha. Jadi ada perjalanan setelah kita hidup di dunia, yaitu melalui alam barzakh, kemudian yaumul ba'ats tadi sampai hari pembalasan dan menuju surga atau neraka ya. Semoga bisa terus kita perbaiki amal ibadah kita, terus kita istiqomahkan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Oke, anak-anak, terkait kesepakatan kelas kita, ada apa saja? Tertib saat jam pelajaran. Tertib saat jam pembelajaran, ya bagus, luar biasa Olivia. Ada lagi? Menjaga kebersihan kelas, terima kasih Ananda Aisy. Lalu ada lagi? Tidak menggunakan handphone saat tidak digunakan untuk belajar. Luar biasa Davina, tidak menggunakan handphone ketika tidak dipergunakan dalam pembelajaran. Lalu ada lagi? Wajib piket kelas. Wajib piket. Kita mulai ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Luar biasa, tepuk tangan. Pelajaran kita hari ini ya, materinya adalah meyakini hari akhir dengan mawas diri. Nah, metode pembelajaran kita akan menggunakan sebuah flashcard ya, di mana ini adalah rangkaian peristiwa perjalanan hari akhir, mulai dari yaumul barzakh, bagaimana kehidupan ketika berada di alam kubur, sampai manusia yang sudah meninggal dunia kembali dibangkitkan, lalu sampai diperhitungkan, diberikan balasannya, dan sampai menuju surga atau neraka ya. Nanti kalian untuk mendiskusikan ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti ada penugasannya. Ibu ingin mengetahui ini kemampuan dasar kalian semua perihal materi ajar yang akan Ibu sampaikan, yaitu Ibu sudah mengirimkan link quizzes untuk latihan sebanyak 10 butir soal ya, sebagai asesmen awal diagnostik atau yang suka disebut sebagai pretest ya. Dipersilakan boleh dibuka handphonenya, dilihat WhatsApp grup PAI-nya, langsung join untuk mengikuti pretest quizzes ya. Jangan lupa ya nak ya, namanya harus nama lengkap. Oke, di sini sudah banyak nih yang join ya. Yuk, 1 menit lagi kita mulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kerjakan dengan cermat, teliti, dan senantiasa jujur ya.
Bisa Nabila? Bisa Vina? Oke, alhamdulillah anak-anak sudah selesai kalian melaksanakan pretest pada hari ini ya. Di depan bisa dilihat hasilnya. Boleh kembali disimpan handphonenya. Ya, mulai terlihat nih ada Alivia, April, video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ya. Silakan disimak baik-baik videonya. وإذ فرضنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Harus papan atas mengajukan ke pengadilan untuk serius nggak bahaya lah musuhnya jadi mau seorang selebgram tidak usah, ini tugas saya. Maksudnya ini mau bersihkan. Iya, permisi sebentar ya. nggak orang lagi asal baca. Benar, karena semasa hidup kamu rajin membaca Al-Quran. Kamu juga selalu sopan dan menjaga lisan dari perkataan yang menyakitkan. Selain itu, kamu senantiasa peduli dan rindu terhadap orang yang membutuhkan. Dan juga puasa Ramadanmu selalu kau gunakan. Segala puji bagi Allah. Kamu enggan membaca Al-Quran, tapi justru suka membicarakan orang. Kamu juga selalu berkata kotor dan tidak sopan, dan juga tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Ditambah lagi, puasa Ramadanmu selalu kau tinggalkan. Jadi sekarang gimana? Sekarang penuhilah panggilan neraka itu. Ya. Nauzubillah di bulan Ramadan. Oke, bagaimana perasaan Muna setelah menyaksikan video tersebut? Senang. Kenapa senang? Melihat orang ada yang dirindukan oleh surga. Kemudian apalagi selain senang perasaannya? Takut. Kenapa takut? Takut, nauzubillah ya, menjadi golongan orang yang dirindukan oleh neraka. Lalu setelah kalian menyaksikan ada golongan orang yang dirindukan surga, kemudian juga ada golongan orang yang dirindukan oleh neraka, kira-kira sebagai seorang muslim, muslimah, apa sih yang harus kita lakukan selagi kita masih ada kesempatan hidup di dunia untuk bekal kelak di akhirat agar kita menjadi golongan tadi, golongan yang bahagia, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa menjawab? Oke, Ananda Alivia, dipersilakan. Membaca Al-Quran, yang kedua memelihara lisan, Luar biasa. terus memberi makan orang yang kelaparan, Masya Allah. lalu berpuasa di bulan Ramadan. Luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan buat teman kamu. Bagus sekali ya, Nak ya. Tadi dicontohkan, khususnya tidak tertinggal ya dalam kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kepada yang lebih tua tadi harus berkata apa? Sopan, harus berlaku santun gitu ya, Nak ya. Terus apa lagi? Peduli kepada sesama. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita dengan sigap, dengan rasa empati dan simpati kita untuk menolong gitu ya, Nak ya. Luar biasa. Insya Allah bisa diaplikasikan. Insya Allah kalian sudah melaksanakan pretest ya. Ibu sudah membagikan kelompok ya, dan kalian sudah duduk dengan masing-masing kelompok. Sudah, alhamdulillah. Ibu akan memberikan lembar kerja. Silakan kalian diskusikan sesuai dengan apa yang sudah Bu Mai instruksikan. Ya, ini untuk kelompok 1,
Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3. Silakan kerjasamanya, diskusinya yang aktif ya, yang interaktif. Kemudian kelompok 4. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kelompok 5. Sama-sama. Kemudian kelompok 6. Oke, selamat bekerja. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Setelah itu kita lanjutkan untuk presentasi. Selamat bekerja. Baik anak-anak, semuanya sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Hasilnya sudah ada? Baik, waktunya kita untuk mempresentasikan sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa satu kelompok mengirimkan 2 anggotanya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1. Dipersilakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1. Kami dari keluarganya, saya Najwa. Saya. Jadi kita mendapatkan materi yang berbahasa. Dimana pengertian yang berbahasa itu masa setelah manusia meninggal sampai datangnya hari kiamat disebut dalam pengertian karena aku menuju kehancuran kembali. Belajar secara bahasa dengan bisa atau Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1, luar biasa. Ya, kita next ya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2, perwakilannya Ananda Arkan dan Davina. Oke. seluruh umat manusia, seluruh ciptaan Allah pasti mengalami kematian. Kematian menjadi awal perjalanan menuju akhir. Saat itu ruh kita terpisah dari jasad. Yang kedua, yaumul barzah. Masa penantian setiap manusia meninggal sampai datang kiamat. Di alam kubur akan menjadi bintang kubur, bintangnya atau malaikat. Orang beriman mendapat tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3, nama saya Anasya. Saya Kesha. Kami akan membacakan dalil dan hikmah yaumul barzah dan ba'ats. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, Masya Allah, luar biasa. dari kelompok kami itu bikin komik. Ini ada di Iya, Masya Allah, keren ya komiknya ya. Tuh, nuansanya warna-warni. Oke, beri applause dulu dong untuk kelompok 5. Keren. Jago-jago. Assalamualaikum. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk penugasan kelompoknya sudah selesai. Presentasinya pun luar biasa. Mantapnya, kolaborasinya, kerjasamanya, dan kreativitasnya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua, boleh? Masya Allah. Ya, anak-anak tentunya setiap pembelajaran kita harus melakukan refleksi. Nah, di sini Ibu sudah pasangkan dari materi ajar kita hari ini, mulai dari definisi, kemudian dalil naklinya, tanda kecil dan tanda besar dari kiamat sugro maupun kiamat kubro, proses di hari akhir itu melalui yaumul apa saja, kemudian hikmahnya dan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini ya. Masing-masing kelompok sudah Bu Mai berikan untuk kalian mengetahui bagaimana sih posisi yang sebenarnya itu adanya di mana sih yang kamu dapati kan gitu ya. Oke, Bu Mai berikan waktu 1 menit untuk 2 kelompok yang akan maju dalam waktu yang bersamaan. Silakan yang kamu dapati itu ada di poin penjelasan yang mana. Silakan ditempelkan dengan baik dan jelas. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, baik. Kita mulai dari kelompok akhir dulu ya. Boleh untuk kelompok 6 dan kelompok 5. 1 menit dari sekarang, silakan, boleh maju. Nanti kita koreksi bersama ya, apakah jawabannya sudah tepat.
Oke, terima kasih luar biasa. Dilanjutkan oleh kelompok 4 dan kelompok 3. Yuk, dipersilakan. Masih tersisa di kolom dalil, tanda kecil, tanda besar, proses di hari akhir, dan juga kesimpulan. Di manakah poin yang harusnya kalian tempelkan? Terima kasih Bianca. Lanjut, kelompok 3. Oke, ini Keisha. Oke, dilanjutkan kelompok yang terakhir yaitu kelompok 2 dan kelompok 1, dipersilakan. Oke, Masya Allah, luar biasa. Mari kita koleksi bersama ya, nak ya. Baik anak-anak, setelah kalian sudah ramai-ramai dengan antusiasnya menempelkan bagan-bagan pengertian kah, dalil kah, tanda-tandanya, prosesnya. Sekarang waktunya kita untuk mengkoreksi bersama. Oke, akan diwakilkan oleh Ananda Kalista dan juga Arkadi. Silakan untuk ke depan. Kita melihat nih check and recheck dari posisi definisi dulu ya. Ya, dipersilakan. Pas tidak nih? Untuk definisinya sudah tepat? Tepat. Apa itu definisinya? Definisinya adalah hari akhir adalah hari di mana seluruh makhluk akan hidup bersama. Oke, Masya Allah. Ya, benar ya. Tanda-tanda besarnya ada apa, Kalista, di sana? Ada munculnya dajjal, yang kedua ada kuatnya yaitu Rasul, yang ketiga matahari terbakar. Oke, benar ya. Tanda besar dan tanda kecilnya tidak ada yang keliru. Kemudian proses di hari akhir ada apa saja? Yang pertama adalah hisab atau perhitungan amal. Setiap perbuatan manusia akan diperhitungkan dengan sangat baik. Yang kedua adalah yaumul mizan. Bisa disebut mizan atau timbangan amal. Amal baik dan buruk akan ditimbang. Yang ketiga ada sirat atau jembatan siratal mustaqim. Yang akhirnya semua manusia akan melewati sirat yang terbentang di. Terus apa lagi? Sholat, sunnah, tadarus, Al-Quran, ya. Kemudian itu semua menjadi motivasi kita dalam diri untuk terus lebih baik setiap harinya. Oke, Masya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan, nak? Sudah jelas? Oke. Tepuk tangan buat kalian semua. Bu Mai sudah buatkan papan apresiasi terkait proses pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Siapa yang terlebih dahulu ingin memberikan refleksinya, apresiasi? Oke, silakan Ananda Rifat, luar biasa semangatnya. Boleh diambil spidolnya, nak? Ya. Cukup menuliskan satu kata di mana saja yang kamu suka. Nanti kamu jabarkan terkait apa yang kamu tulis itu apa sih maksudnya gitu. Apa tuh? Bermanfaat. Bermanfaat tidak pembelajaran hari ini? Masya Allah, luar biasa. Silakan Ananda Rifat, boleh dijabarkan bermanfaat yang seperti apa? Jadi pelajaran hari ini sangat bermanfaat karena untuk kehidupan kita sehari-hari dan bekal untuk masa depan di akhirat. Masya Allah. Asik. Nah, maksudnya asik apa, coba dijelaskan? Karena cara pemain aja itu bikin seru, jadinya pembelajarannya makin masuk ke otak. Oh, Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kalian semua yang hebat-hebat, luar biasa. Terima kasih, Bunga, ya. Jadi pembelajarannya masuk ke joyful ya, nak ya? Menyenangkan? Senang. Meskipun materinya tentang hari akhir. Satu orang lagi, siapa yang mau menyampaikan? Ma. Oke, boleh dituliskan di sebelah sana, nak. Apa nih yang ditulis oleh Rima?
Seru, asik, seru, Masya Allah. Maksudnya apa sayang? Serunya seperti apa? Karena metode pembelajarannya beragam. Boleh didekatkan lagi? Kita nggak bosan. Seru karena metode pembelajarannya sangat beragam, tidak monoton seperti itu ya nak ya. Sehingga Rima happy masuk materinya dan insya Allah bisa diamalkan gitu ya nak ya. Oke, Masya Allah, terima kasih Rima, tepuk tangan buat Rima. Luar biasa. Oke, alhamdulillah anak-anak sudah selesai nih kalian menuliskan di papan apresiasi terkait perasaan dan bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah kita lalui di hari ini. Alhamdulillah ya, ada yang bermanfaat, kemudian mengetahui, banyak pengetahuan, kemudian asik dan seru, menyenangkan. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan soleha, marilah sama-sama sebelum kita menutup pembelajaran hari ini kita simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai akhir. Apa sih yang sudah kita pelajari? Apa yang kita dapat? Yang pertama, kalian semua ya, termasuk ibu juga belajar bagaimana terjadinya proses perjalanan hari akhir. Bahwa kita mengetahui setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang kekal abadi di akhirat ya, mulai dari alam barzah, yaumul ba'ats, dimulai pembangkitan kembali manusia yang sudah meninggal dunia. Kemudian untuk ditimbang amal perbuatannya, terus diberikan balasan baik surga maupun neraka. Dan proses melewati jembatan Shirathul Mustaqim beragam tidak? Beragam ya, sesuai dengan amal perbuatan. Apa yang dapat kita lakukan setelah ini? Tentunya meningkatkan keimanan, ya, memperbaiki amal soleh, amal ibadahnya, ya, baik hubungan kita dengan hablum minallah maupun hablum minan nas, semuanya diperbaiki. Yang sudah baik dipertahankan, yang masih kurang kita tingkatkan, insya. Dan untuk penugasan hari ini kalian mengerjakan yang sudah Bu Mai share melalui Google Classroom ya, nanti dikerjakan di buku tulis masing-masing. Tugasannya ada perihal kalian menjawab soal, ada pilihan ganda, kemudian ada isian dan juga ada esai. Peristiwa perjalanan hari akhir kalian runtunkan ya, disertakan dengan dalil nakli dan dalil aklinya. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran berikutnya kita akan memasuki materi tentang etika pergaulan seorang muslim ya. Untuk itu silakan dipersiapkan, dipelajari. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ibu akhiri, nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Uhayyi illal liqa. Ma'assalamah. Akhiru ma'an najah. Syukran Ustazah. Masya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.